Saya mau nanya soal kalau atahiyat ada yang telunjuknya bergerak, ada yang enggak, itu apa hukumnya? Gimana itu? Apa ada dalilnya? Gimana? Kalau lagi atahiyat, telunjuknya ada yang bergerak, ada yang enggak. Apakah itu hukumnya berbeda-beda atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sahabat-sahabat Malimudo di mana saja berada, semoga sehat. Sebelumnya Malimudo pengen sapa-sapa sahabat-sahabat sekalian, sahabat Malimudo yang ada di luar negeri ya. Gaya betul. Ya karena kemarin Malimudo lihat di komentarnya ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari mana kemarin? Dari Brunei Darussalam ya. Ada juga yang dari Austria, ada yang dari Australia, ada yang dari Jepang. Terus kemarin ya ada beberapa sahabat-sahabat kita dari negara-negara lain yang Malimudo lupa dari mana aja kemarin ya. Kemudian Malimudo juga ingin sapa sahabat-sahabat Malimudo yang ada di dalam negeri, yang dari Jakarta, yang dari Surabaya, dari Malang, dari Banten, dari Lumajang kemarin, dari Jember, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera khususnya, yang di Medan, yang di Deli Serdang sekitarnya, semoga sehat selalu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita dapat merasakan suasana bulan Ramadan di tahun ini, amin ya rabbal alamin. Tadi sewaktu Malimudo pulang dari pengajian, lihat-lihat handphone, Malimudo dikejutkan dengan video Ustadz abal-abal yang sudah sering kita bahas ya. Ustadz dadakan yang sudah sering kita bahas di channel YouTube Malimudo, yakni saudara Evi Effendi. Sangat mengejutkan sih, bahwa dalam video tersebut ada pertanyaan dari jamaahnya saudara Evi Effendi yang menanyakan tentang apakah di dalam tahiyat ketika menggerakkan jari itu apakah seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Wahabi dengan menggerak-gerakkannya atau tidak digerakkan seperti yang diamalkan kebanyakan daripada masyarakat kita, digerakkan ketika kalimat illallah. Jadi diisyaratkan dengan kalimat illallah, asyhadu an la ilaha illallah, diisyaratkan dengan telunjuk ketika kata illallah ya. Ini pertanyaan yang muncul di majelis tersebut. Kemudian saudara Evi Effendi menjawab dengan hadis yang dia karang sendiri ya, dengan hadis yang dia buat-buat sendiri. Kita dengarkan sejenak hadis yang dibuat oleh Evi Effendi. Harus tahu dasar hukumna, karena utak-utakan ge teu nyaho dasar hukumna jadi masalah baru. Aya nu hiji salat teh ngusap beungeut, nu hiji utak-utakan. Geus lah imejna persis jeung NU eta. Geus ini pertanyaan keren. Dua riwayat dalam kaifiat salat Nabi, tong nyalakeun nu teu gerak-gerak karena ada hadisnya. Sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW ketika mereka Rasul dan para sahabatnya beratahiyat, la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkan, tapi prakteknya gini,
at-tahiyyatul lillah wassalatnya gini, at-tahiyyatul lillah wassalat. Sudah kita dengar tadi ya, hadis yang dikarang-karang oleh saudara Evi Effendi, di mana dia mengatakan sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahannya, jikalaupun ini harus dipaksakan ada hadis ini, sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkan jarinya. Jadi kalaupun kita paksakan hadis ini jelas ini adalah hadis yang secara ilmu nahwu ya, itu barisnya saja sudah salah. Jadi kalimat sami'tu kemudian membarisi objeknya dengan Rasulillahi. Jadi kalimat Rasulillahi itu dibarisi, lamnya itu dibarisi dengan baris bawah. Kalaupun hadis ini kita paksakan gitu, baris yang seharusnya benar itu adalah Rasulullahi, bukan Rasulillahi. Jadi kalau dibarisi dengan kalimat dengan baris Rasulillahi, jelas ini salah ya. Dan ini jelas mengarang gitu. Ini hadis karangannya Evi Effendi. Dan lebih parahnya lagi, ketika dia membaca tahiyat yang seharusnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kemudian dia baca at-tahiyyatul lillah wassalah gitu. At-tahiyyatul lillah wassalah, at-tahiyyatul lillah wassalah, at-tahiyyatul lillah wassalah. Ini yang pertama hadisnya ngarang, yang kedua bacaan tahiyatnya pun ngarang. At-tahiyyatul lillah wassalah ini. Jadi selain hadisnya ngarang, juga kemudian yang kedua bacaan tahiyatnya juga ngarang. Jadi bagaimana hadis yang benar daripada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud? Hadisnya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashiru bi isbi'ihi idza da'a la yuharrikuha. Inilah hadis yang benar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berisyarat bi isbi'ihi, dengan jarinya. Beliau berisyarat dengan jarinya, idza da'a la yuharrikuha, apabila beliau berdoa, la yuharrikuha, beliau tidak menggerak-gerakkan jarinya. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis ya, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi hadis yang dibaca oleh saudara Evi Effendi itu jelas ngarang, itu ngarang blas itu, ditambah lagi dengan bacaan tahiyat yang dikarang-karang. Kemudian yang kedua, Evi Effendi menyampaikan hadis tentang Rasulullah SAW yang menggerak-gerakkan jarinya. Sekali lagi Evi Effendi mengarang hadis ya. Satu lagi, dua karangan hadis. Yuk kita dengar. Dua, dalam kasus tahrik la yuharrikuha yang yuharrikuha ada. Nah, ini perbandingkan Kang. Kalau Anda sering melihat orang yang menggerak-gerakkan ketika tahiyat, pun menggerak-gerakannya beraturan, lain kagigir. Kamu diputer-puter mah. Lur kanan. Disebut yuharrikuha mah ke atas ke bawah. Tidak asal gerak, ini kan ibadah. Di mana Ustaz hadisnya? Yang pernah saya baca dalam kaifiat salat Nabi, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah, cek sahabat, aku melihat, nu tadi mah mendengar. Ini mah ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi atayatihi yuharrikuha fad'u biha, menggerak-gerakkan tangannya lalu berdoa padanya. Berarti praktekna at-tahiyyatul lillah. Sudah kita dengar tadi hadis karangan saudara Evi Effendi, dia mengatakan
ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyyatihi fad'u biha. Itu hadis karangannya. Baik secara ilmu gramatikal bahasa Arab ini jelas ngarang ya, karang-karangan dia. Yang kedua memang tidak ada redaksi hadis yang seperti ini. Jadi bagaimana hadis yang benar? Ini ada riwayat daripada Imam Ahmad dikatakan, "Tsumma rafa'a asba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u." Kemudian Rasulullah SAW mengangkatkan jarinya. Fara'aituhu, maka aku melihat ia yuharrikuha, menggerakkannya, yad'u, sambil berdoa. Ini riwayat yang ada tercatat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi kalau hadis yang dibacakan oleh saudara Evi Effendi tadi itu jelas ngarang ya. Dan ini sangat berbahaya sahabat. Paling mudah harus sampaikan bahwa ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maksudnya dia mengatakan sesuatu perkataan yang itu bukan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya daripada api neraka. Ini luar biasa ganjaran atau balasan bagi orang yang suka mengarang-arang hadis baginda Nabi. Bagi orang yang mengatakan sesuatu dan menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal itu tidak pernah diriwayatkan daripada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jelas ngarang-ngarangannya Evi Effendi. Dan ini sangat berbahaya. Dan kita perlu sampaikan kepada dia, dan semoga dia melihat video ini agar dia lebih berhati-hati di dalam menyampaikan masalah-masalah agama. Tidak ada jadi masalah kemudian dia mengajak orang lain kepada jalan kebaikan. Tapi kalau bukan kapasitasnya menjelaskan masalah-masalah hukum, ya seharusnya jangan sampai dia menjelaskan masalah-masalah hukum. Ini sangat berbahaya untuk dia secara pribadi. Dan ini kita sampaikan melalui media sosial karena memang video-video dia itu sudah bersebar di media sosial. Jadi harus kita balas juga dengan media sosial, dan semoga dia melihat. Saya ya memberikan saran kepada saudara Evi Effendi, silakan menyampaikan kebaikan kepada orang lain, tapi sebatas sebagai motivator, bukan sebagai juru fatwa atau sebagai ustaz atau sebagai ulama berfatwa terhadap masalah-masalah hukum yang sebenarnya saudara Evi Effendi tidak mempunyai kapasitas di situ. Ya. Apalagi sampai mengarang hadis palsu. Ini sangat berbahaya. Ya, sebagai tanda sayang saya kepada saudara Evi Effendi, berhentilah berfatwa terhadap masalah-masalah yang antum sendiri tidak kuasai masalah itu. Ya, buat sahabat-sahabat Malimudo, mari sama kita cerdas di dalam memilih dan memilah. Ya, kalau di Nahdlatul Ulama kita tidak kekurangan ulama, kita tidak kekurangan kiai, kita tidak kekurangan ustaz. Banyak kiai-kiai kita, banyak ulama-ulama kita yang dari segi keilmuannya itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Hanya inilah yang bisa Malimudo sampaikan. Nggak bisa berhenti ketawa ya, lucu lihat ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.